Nah, setelah itu si Fushi langsung mendekati Mizuha dan mengecek tangan kirinya. Ya, siapa tahu ada noker yang bersembunyi. Nah, di sana si Fushi menjelaskan kalau Mizuha ini mirip dengan orang yang ia kenal. Ya, siapa lagi kalau bukan keturunan dari Hayase. Nah, makanya kan dia mengecek tangan kirinya. Nah, setelah itu ibunya Mizuha datang dan langsung mengajaknya ke rumah sakit untuk merawat kakinya yang sakit. Nah, pada malam harinya si Aiko bertanya siapa yang Fushi temui tadi. Fushi menjawab mungkin dia adalah keturunan orang yang ia kenal dan bersyukur ia baik-baik saja. Di sana si tukang rusuh datang dan memperlihatkan semua buku yang ia dapatkan yang membahas Fushi sebagai makhluk abadi legendaris yang bangkit dari pohon. Nah, di rumahnya Mizuha, ia juga menjelaskan kepada ibunya kalau tadi dia tuh tiba-tiba didatangi oleh orang tak dikenal dan berpakaian aneh yang langsung memeriksa tangannya. Di sana ayahnya menyindir apakah Mizuha suka dengan orang tersebut. Mizuha menjawab ya tentu saja tidak. Nah, kemudian ibunya malah berkata dengan muka-muka sedikit jengkel kalau ia akan pindah bulan depan. Nah, di rumah Aoki si Fushi diperlihatkan video oleh Aiko yang memperlihatkan Pangeran Bon bangkit dari peti mati di kerajaan Uralis. Di sana orang-orang mengira kalau Bon sedang cosplay sebagai Pangeran Bon atau dirinya sendiri. Fushi yang mengenalinya berkata kalau orang itu adalah temannya. Di video itu juga ada Kai, Hairo, dan juga Mesar. Sebenarnya si Fushi hanya ingin memperlihatkan kampung halaman mereka di masa depan. Di sana Aoki mengusulkan bagaimana kalau membawa mereka ke sini. Namun Fushi menjawab kalau mau instan ia harus mati dulu baru bisa dibangkitkan di sini. Nah, di sana si Aiko juga memperlihatkan komentar di video itu yang bertuliskan kalau kalian tahu tentang orang di video ini maka hubungi Yayasan Tasty Peach. Di sana si kakek tiba-tiba datang dan menolak mereka tinggal di rumahnya ya karena rumahnya sempit. Namun ketika Fushi berubah menjadi anjing kecil yang sangat imut, akhirnya si kakek luluh dan mengizinkan mereka tinggal di sini. Namun ia membutuhkan ruang yang sangat luas. Fushi menjawab kalau masalah ruangan ia bisa membuatnya yang lebih luas lagi. Nah, keesokan harinya si Fushi menunggu teman-temannya untuk datang di bandara melalui Yayasan Tasty Peach. Di sana si kakek memperingatkan agar Fushi tidak berubah wujud di bandara ini. Namun si Aoki bersiaga dengan membawa double stick, siapa tahu yayasan ini adalah penipu. Nah, tak lama kemudian dua orang berjas datang dan mengaku kalau ia adalah orang yayasan. Ketika si Aoki bertanya apa itu Yayasan Tasty Peach, orang yayasan menjawab kalau Yayasan Tasty Peach adalah yayasan yang dibangun turun-temurun oleh Pangeran Bon di kerajaan Uralis. Ya, tentunya untuk mempersiapkan kebangkitan Pangeran Bon sendiri dan juga kemunculan Fushi. Dan akhirnya si Fushi dengan gembira menyambut teman-teman lamanya. Namun si Mesar malah menonjok Fushi karena jengkel dibangkitkan di sembarang tempat. Nah, setelah itu si Bon muncul dan menghentikan Mesar. Ternyata si Bon masih saja ditemani kedua teman hantunya itu, yaitu si Finn dan juga Nixon. Di sana Bon menjelaskan kalau Finn dan Nixon tidak mau dibangkitkan dan memilih menjadi hantu saja. Nah, setelah itu si Gugu juga datang. Nah, saat si Gugu bertanya di mana si March, Fushi menjawab kalau March sudah bahagia bersama keluarga barunya. Namun tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Si March ternyata datang bersama orang-orang yayasan. Saat si Fushi merasa bersyukur atas kedatangan March, Hitonari tiba-tiba datang dengan marah-marah karena dibangkitkan dalam keadaan yang masih muda. Ia tak terima karena tubuhnya ketika masih muda tak kebal racun. Namun Fushi menenangkannya kalau zaman sekarang sudah aman dan para noker sudah tidak ada lagi. Namun keadaan semakin kacau karena ulah si Mesar dan si Tonari ini. Dan akhirnya mereka ditangkap oleh pihak keamanan bandara. Namun setelah disuap akhirnya mereka semua dibebaskan. Dan akhirnya pulanglah mereka semua. Di tengah jalan si Aoki menyapa Mizuha. Terlihat kalau si Mizuha dengan muka sedih sedang membawa koper ingin pergi entah kemana. Nah, sesampainya di rumah, si Aoki VC-an sama orang tuanya dan memperkenalkan Fushi dan kawan-kawan kepada orang tuanya. Namun tiba-tiba rumah menjadi hancur akibat si beruang yang dibangkitkan Fushi. Saat si kakek dan cucunya sedih karena rumahnya hancur, ia akhirnya menenangkannya sambil membangun rumah kakek menjadi lebih besar lagi.
Nah, karena tanah di belakang rumah kakek sangat luas dan itu merupakan milik kakek, Bon dan Yayasan Tasty Peach akan menggunakan sebagai tempat si beruang. Dan akhirnya mereka semua mengerjakan aktivitas mereka masing-masing. Nah, saat mereka makan bersama, si Aoki bertanya apa yang akan kalian lakukan di dunia ini. Mesar menjawab kalau ia akan memikirkannya besok. Nah, setelah itu si Tonari berkata kenapa si Aoki ini berbicara sendiri. Di sana si Aoki menjelaskan kalau ia lagi VC-an dengan orang tuanya di tempat yang sangat jauh. Dan menjelaskan kalau teknologi saat ini bisa mempersatukan hati walau di jarak yang jauh. Nah, keesokan harinya saat si Hana pergi ke sekolah, ia menemukan ikat rambut Mizuha di mejanya. Tiba-tiba ibu Mizuha datang ke sekolah dan bertanya soal anaknya. Karena Mizuha sudah tidak pulang ke rumah selama 2 hari. Di sana si Aoki langsung mencarinya dan Hana pun demikian. Si Hana kesana kemari dan tidak juga menemukan Mizuha. Nah, di saat ia mencari, ia mengingat kata-kata Mizuha kepada Hana sebelumnya. Kalau Mizuha mati, apakah Hana akan sedih? Ya, tentunya Hana pun menjawab iya. Dan setelah itu si Mizuha pergi sambil berterima kasih. Nah, di rumah si Aiko khawatir karena kakaknya belum juga pulang dan sebentar lagi mau hujan lebat. Ketika si Hana sedang mencari Mizuha, ia kembali teringat kalau si Mizuha sebenarnya dijauhi oleh teman-teman di kelasnya karena sok pintar dan kegatelan dengan pacar orang. Mendengar hal itu, si Hana hanya terdiam dan pergi sambil marah-marah karena mereka semua menjelek-jelekan sahabatnya. Nah, singkat cerita si Hana ini mencari Mizuha walaupun dalam keadaan diguyur hujan. Dan saat si Hana ini terpleset hingga jatuh, ia pun kebingungan mencari kacamatanya. Dan secara tiba-tiba si Fushi muncul mengambilkan kacamatanya itu. Dan betapa terkejutnya Hana karena sosok yang mengambilkan kacamatanya menghilang entah kemana. Dan episode 2 akhirnya selesai. Nah, penasaran kan dengan kelanjutannya? Ya, pantengin terus channel Mimin ya guys. Ya, Mimin pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.